Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, saya mendahului dengan sesuatu. Sambil duduk menanti malam, hati tenang penuh harapan. Ceramah tarfi sebentar lagi, menuntut ilmu bekal kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Isya dan Tarbiyah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Aqsa ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya. Insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir pula. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarbiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam ke-12. Tentunya kita bermohon dan berharap mudah-mudahan amalia Ramadan kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini, malam ke-12, insyaallah tidak terasa lagi, kurang lebih 16 hari atau 18 hari kita 20 kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu tidak terasa, jangan sampai ada terlupakan. Jadi pada malam hari ini saya memberikan tausiah sekitar zakat. Dan selalu saya bergiliran di sini selalu membahas zakat. Ya. Kenapa zakat ini dibahas? Karena tergantung ibadah puasa kita tidak sampai di aslinya Allah kalau tidak ini kita lupa. Jadi kalau kita berbicara zakat, yang kita perlu pahami adalah zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setiap individu yang mampu, yang tidak mampu tidak perlu. Ya, untuk apa itu ya? Yang dikeluarkan setiap individu ya, yaitu untuk membersihkan jiwanya, hatinya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah itu hatinya, jiwanya itu bersih. Jadi untuk membersihkan ya. Di antaranya terutama kita perempuan, ibu-ibu dengki, suka cerita dan lain-lain, cemburu dan lain-lain semua. Ya, prasangka buruk, kalau prasangka baik alhamdulillah. Pokoknya semua yang merasa bahwa tidak benar menurut agama itu dibersihkan dengan zakat kita ini dibersihkan. Jadi kapan wajibnya itu? Wajibnya itu lebih duluan, wajibnya kita berpuasa dengan zakat ini. Zakat ini diwajibkan mulai maghrib. Ya misalnya hari pertama puasa kan nanti besok baru kita puasa. Sedangkan wajibnya zakat ini adalah masuknya waktu maghrib itu, bulan puasa itu Ramadan wajib
sampai menjelang, bahkan sampai yang belum melahirkan, yang melahirkan sampai Pak Imam atau Habib turun dari mimbar. Tapi kita ini ya berapa hari sebelum Lebaran kita harus tuntaskan. Siapa-siapa yang wajib kita keluarkan zakatnya? Kalau sebagai kepala rumah tangga, anak dulu yang dulu. Kalau anak ketiga ya 5 dengan suami istri. Kalau anak punya dihitung, di samping anak siapa yang tinggal di rumah kita? Itu tanggung jawab kita. Apakah itu kemenakan orang luar atau keluarga lain, tapi kita di bawah naungan tanggung jawab kita keluarkan. Soal orang tuanya di sana tanggung jawab tidak ada masalah ya. Tapi tanggung jawab kita itu semua kita bereskan. Karena ini masih tanggung jawab kita. Itu zakat, jadi dibereskan. Jadi mulai sekarang jangan sampai terlupakan. Mulai sekarang dikeluarkan. Lalu indeksnya itu jangan diambil yang murah, tetapi sesuai dengan indeks beras yang kita makan. Kalau perlu di atasnya, paling tidak sama. Jangan sampai kita berhitung kita makan beras yang enak, kita pilih yang di bawah, itu tidak boleh. Minimal sama atau di atasnya atau lebih. Ya, itu ukurannya untuk zakat fitrah. Sedangkan zakat harta itu adalah semua harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakatnya, kecuali harta yang kita gunakan seperti cincin, mobil, motor, rumah. Tapi kalau lebih dari yang dipakai itu atau disewakan, ya sewanya itulah yang dikeluarkan zakat hartanya. Untuk apa itu? Untuk membersihkan harta kita. Jadi kalau rumah yang kita tinggal tidak. Tapi kalau lebih dari rumah kita, lebih dari satu, tapi dikontrakan, maka rumah kontrakannya itu setahun berapa? Kalau 100 juta setahun, maka dikeluarkan 2,5%. Bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan dulu dana-dana operasional, misalnya pemeliharaan rumah, ya pengecetan, kemudian keamanannya mungkin berapa? Mungkin tinggal 90 juta kan misalnya. 90 jutanya itu dikeluarkan 2,5%. Nah, penjual setahun, maka dihitung keuntungannya itu selama setahun, dipisahkan dulu modalnya berapa. Jadi kalau menghitung modal bukan harga jual, tapi harga dibeli. Begitu juga keuntungannya harga dibeli, bukan ke harga jual. Maka keuntungannya itu dikeluarkan 2,5%. Selesai. Kalau dulu masih pakai matematika, kalau sekarang sudah bagus. Nah, sekarang misalnya harta yang kita spontanitas, saya sebagai pengacara mungkin 1 kali putaran, mungkin sampai selesai kasus berapa ya tender kesepakatan dana yang diberikan itu dikeluarkan dulu dana operasional. Mungkin ada orang-orangnya kita ya keluarkan dulu, sisanya dikeluarkan 2,5%. Tender itu juga seperti itu semua. Jadi kali-kalinya itu dikeluarkan dulu dana operasionalnya, termasuk pemeliharaan dan lain-lain sebagainya. Setelah itu baru mengeluarkan 2,5%. Bukan sebelum dikeluarkan itu dikeluarkan dulu 2,5%, tapi dikeluarkan dulu semua dana operasional. Sehingga dengan demikian harta yang kita miliki adalah bersih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian orang-orang yang menerima zakat sebagaimana tadi yang saya bacakan, bahwa orang yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama
yaitu orang-orang atau fakir. Fakir itu kan tidak punya mata pencaharian, tidak punya penghasilan, ya. Pokoknya hanya menunggu tangan orang. Miskin yang kedua, itu dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, istri 1, anak 3, untuk makan tiap hari juga ya terbatas, maka diberikan dia. Kemudian amil zakat, jadi masjid ini harus ada amil zakat. Amil zakat itu satu ketua, kemudian wakil ketua, kemudian sekretaris yang mencatat, kemudian bendahara yang mengumpulkan, kemudian anggota-anggotanya, tergantung dari kesepakatan bersama. Ini supaya tidak terjadi kecurigaan uang yang dikumpulkan warga itu gimana kan? Kalau yang satu tidak jelas, tanya lagi yang satu, sehingga jelas. Bagaimana pembagiannya? Itu ambil zakat itu tadi, panitia itu satu bagian dari 8 golongan. Ya. Satu bagian. Jadi kemudian yang ketiga mu'alaf. Mu'alaf itu orang-orang yang masuk Islam. Ini perlu diberikan supaya dia tidak keluar masuk. Itu diprioritaskan. Ya, kemudian orang yang memerdekakan budak sudah tidak ada di Indonesia. Kemudian ibu sadin, orang dalam perjalanan. Kemudian orang yang berutang, jangan sampai panitia ada utangnya, itu diprioritaskan, dibantu dia. Ya. Kemudian orang yang menuntut ilmu tapi kehabisan bekal. Orang yang berjalan di jalan Allah mengembangkan syiar Islam perlu jadi 8 golongan itu. Satu golongan memerdekakan budak sudah tidak ada tapi tetap kita bagi 7, bagi 8, satu bagian itu untuk panitia. Sekarang pertanyaannya, ada panitia setelah dibagi mendapat satu bagian dari 8 tadi dibagi 8 dapat satu bagian. Yang punya kemampuan tidak mau ambil, itu haknya, halal dan thayyibannya. Soal dia mau pakai mau makan itu no problem, ambil saja dulu, nanti berikan lagi kepada yang kira-kira yang kurang mampu, yang penting bagiannya itu haknya 100%. Sehingga dengan demikian terkafirlah untuk mensejahterakan umat tadi. Panitia sudah memperoleh, yang berhak juga sudah bagi-bagi. Kita mendapatkan kegembiraan pada waktu Idul Fitri dan kita berdebat tangan, maka kita kembali kepada kesucian kita, yaitu bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya tiada noda. Ya. Jadi oleh karena itu kita pula sudah menghitung-hitung ya. Harga beras sekarang seberapa? Kalau mau diuangkan berapa? Ya katakanlah sekarang berapa? 1 liter beras. Kalau dulu berapa? 10.000, sekarang mungkin 13.000 atau di atasnya lagi. Pokoknya kita sekitar itu tidak boleh kita akal-akali. Kita makan 13, kita keluarkan zakat di bawahnya. Nah itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kenapa ini mengingatkan jangan sampai kita terlupakan. Karena dalam hadis mengatakan as-shaumu mu'allaqatu bainas samai wal ardi hatta taqda zakatul fitrah. Bahwasanya puasanya seseorang akan tergantung antara langit dan bumi sampai zakatnya dia bayar. Jadi kalau zakat kita tidak terbayar, maka tergantung amal puasa kita. Berarti tidak sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa,
jangan tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Jadi tidak sempurna keislaman kita, sudah melaksanakan sholat, sudah puasa, tapi zakatnya belum kesampaian kepada yang berhak menerimanya, maka puasa kita itu tergantung, berarti keislaman kita tidak sempurna. Rukun Islam kita belum kita penuhi, karena rukun Islam itu ada 5. Buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaum ramadan hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama, kita mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini kita ucapkan setelah kita wudu, kita ucapkan dalam sholat, tahiyatul akhir, kemudian kita sembada sudah, kemudian kita mengeluarkan zakat, puasa sementara. Tinggal hajinya. Haji itu urusan kita yang sudah haji, alhamdulillah. Yang belum haji, ya tunggu, ya rajin sholat Jumat, karena Jumat itu adalah hajinya bagi orang-orang yang tidak mampu. Kita sudah mampu, bukan tidak mampu, mungkin terbatas. Nah haji, tapi ya tahun ini, tahun depan sudah agak digampangkan sedikit, karena di samping ditambah porsinya, jumlah jamaahnya juga dikurangi, sehingga insya Allah yang bagi yang mampu tetap bisa menjangkau, yang kurang mampu berarti belum bisa. Tapi yang penting diingatkan, Nabi melaksanakan haji sekali ke kampungnya di Mekah Madinah, tapi dia cuma 1 kali haji, 1 kali umrah. Yang lainnya itu hajinya di masjid bersama-sama orang yang tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sangat terbatas, mohon maaf. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri lagi dengan sebuah pantun. Selesai ceramah, hati tenang, ilmu diterima penuh hikmah. Semoga amal kita diterima dengan tarawih terus bermakna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi